Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun berada, puji Tuhan. Pagi hari ini renungan kita terambil dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya beri tema pagi ini, hidup yang selalu bersyukur. Sudah menjadi rahasia umum jika orang sering sulit mengucap syukur kepada Tuhan ketika sedang diperhadapkan pada banyak kesulitan, masalah, kesukaran, atau kekurangan. Bukan perkara mudah mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik. Ini adalah kenyataan. Kita pun menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat. Kalau sakit sudah disembuhkan, kalau ekonomi sudah dipulihkan, kalau sudah mendapatkan jodoh, kalau keadaan berjalan dengan baik dan diberkati, barulah dari mulut kita keluar ucapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Kalau seperti itu, orang yang belum percaya pun bisa berlaku demikian. Ayat ini merupakan kehendak Allah bagi kita untuk hidup selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah atau malapetaka, kita tetap harus mengucap syukur. Ayat ini tidak memberikan kita pilihan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang tidak berada di dalam kehendak Allah, sedang mengingkari, tidak taat. Kita ada kecenderungan melawan kehendak Allah. Apa implikasi dari ayat ini? Ini berarti dengan ketidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang berada di luar jalur kehendak Allah dan sedang memberontak terhadap kehendak Allah dalam hidup kita. Tindakan tidak mengucap syukur adalah suatu tindakan pemberontakan secara halus terhadap hukumnya Allah. Tidak ada pemberontak yang akan mengalami penyertaan Allah. Ini merupakan suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan mengamati orang-orang di sekitar kita. Orang yang selalu mengeluh dan negatif seringkali tidak mengalami penyertaan Allah dalam hidupnya. Karena tidak mungkin Allah menyertai orang yang tidak taat dan melawan Allahnya. Namun apakah mungkin kita bisa mengucap syukur saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita buat selama-lamanya? Mungkinkah kita mengucap syukur saat kita didiagnosa dokter sedang menderita penyakit kanker, ataupun saat kita mengalami kecelakaan atau hal-hal buruk lainnya? Bukankah situasi ini tercakup dalam segala hal? Ini memberitahukan kita bahwa hal mengucap syukur itu sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi persoalan ketaatan. Persoalannya adalah apakah kita akan taat atau tidak. Mengapa kita diperintahkan Allah untuk melakukan hal yang begitu melawan perasaan dan naluri kita? Kalau kita mengerti alasan di balik suatu perintah, akan lebih mudah untuk kita menjalaninya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal selalu untuk dapat kita syukuri. Apapun dan seberat apapun hari yang kita lalui, ingatlah bahwa ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan, kita mengucap syukur. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi kita, bahkan kita masih diberi napas kehidupan, mengucap syukurlah. Percayalah bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28a. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendaknya, dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kunci supaya kita tetap bersyukur adalah selalu melihat kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita.
Keberadaan kita sampai saat ini semua hanya karena kasih dan karunia-Nya. Walaupun ada banyak masalah yang terjadi, hal itu tidak dapat menghapus kebaikan yang Tuhan sudah berikan, sebab kemurahan-Nya jauh lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.